Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya? Sebuah pertanyaan sederhana, namun punya kekuatan besar. Coba kita bayangkan bersama. Suatu pagi kita bangun, dan korupsi benar-benar lenyap dari bumi Indonesia. Bukan hanya berkurang, tapi sirna selamanya. Ini bukan sekadar mimpi. Ini sebuah kemungkinan layak diperjuangkan. Ini visi Indonesia yang menjadi hak kita semua. Titik awal untuk sebuah perjalanan besar. Bayangkan uang negara yang selama ini hilang kini utuh. Setiap rupiahnya tercatat dengan jelas. Dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Tidak ada lagi proyek mangkrak karena dana disunat. Tidak ada anggaran digelembungkan untuk keuntungan pribadi. Semua kembali ke tempatnya, kepada kita, rakyat Indonesia. Kekayaan negara digunakan untuk kemakmuran bersama, Sabang Merauke. Ini fondasi bangsa yang kuat, jujur, berwibawa. Mari kita langkahkan kaki kita ke sebuah sekolah di pagi hari. Lihatlah gedung sekolah itu. Kokoh, bersih, dengan cat yang cerah dan tidak mengelupas. Di setiap sudutnya, fasilitas belajar mengajar tersedia lengkap dan modern. Ada laboratorium sains dengan peralatan canggih, perpustakaan dengan ribuan buku baru yang menarik, dan lapangan olahraga yang layak. Semua ini bukan lagi kemewahan, melainkan standar di setiap sekolah, dari kota besar hingga ke pelosok desa. Dana bantuan operasional sekolah atau BOES tidak lagi bocor di tengah jalan. Dana itu sampai sepenuhnya mewujudkan sekolah sebagai istana ilmu pengetahuan bagi setiap anak Indonesia. Di dalam kelas, suasana belajar terasa begitu hidup dan menyenangkan. Para guru tersenyum tulus, kesejahteraan mereka terjamin. Gaji mereka dibayarkan tepat waktu dan sesuai dengan jasa mereka yang mulia. Mereka tidak perlu lagi mencari pekerjaan sampingan untuk menutupi kebutuhan hidup. Seluruh energi dan pikiran mereka tercurah untuk mendidik generasi penerus bangsa. Mereka mengikuti pelatihan-pelatihan berkualitas secara rutin, meningkatkan kemampuan mereka dan membawa metode pengajaran terbaik ke dalam kelas. Setiap murid mendapatkan perhatian yang layak, karena guru yang sejahtera adalah guru yang bahagia dan berdedikasi. Lihatlah para siswa itu. Wajah mereka ceria, penuh semangat menyerap ilmu. Tidak ada lagi pungutan liar, berkedok uang buku atau uang bangunan. Orang tua mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan tenang. Setiap anak, tanpa mandang latar belakang ekonomi keluarganya, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan terbaik. Beasiswa untuk siswa berprestasi, dan bantuan untuk siswa kurang mampu, mengalir deras dan tepat sasaran. Tidak ada lagi cerita anak putus sekolah karena biaya. Pendidikan benar-benar menjadi hak, bukan lagi sebuah privilege. Lulus dari sekolah, masa depan mereka terbentang luas. Kualitas pendidikan yang merata melahirkan lulusan-lulusan yang kompeten dan siap bersaing. Mereka tidak perlu orang dalam untuk mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kompetensi dan integritas menjadi modal utama. Inilah buah dari sistem pendidikan yang bersih. Sebuah generasi emas yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan anti korupsi. Mereka adalah calon pemimpin masa depan yang akan menjaga Indonesia tetap bersih selamanya. Sekarang, mari kita bergeser ke fasilitas kesehatan. Bayangkan sebuah puskesmas. Bayangkan sebuah rumah sakit pemerintah. Antreannya tertib, ruang tunggunya nyaman dan bersih. Tidak ada lagi pemandangan pasien yang berdesak-desakan. Tidak ada lagi pasien terbaring di lorong karena kamar penuh. Setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang sama cepat dan ramahnya. Kaya, miskin, cukup dengan menunjukkan kartu identitas, semua data medis langsung terhubung. Proses administrasi menjadi begitu efisien karena sistemnya terintegrasi dan bebas dari praktik percaloan yang merugikan. Ini adalah wajah baru layanan kesehatan kita. Saat kita masuk ke ruang periksa, dokter menyambut dengan profesional. Perawat menyambut dengan profesional. Peralatan medis yang mereka gunakan adalah yang terbaik dan paling mutakhir. Anggaran kesehatan negara kini benar-benar digunakan untuk membeli alat-alat canggih. Bukan hanya untuk proyek pengadaan fiktif. Obat-obatan tersedia lengkap dan gratis bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Tidak ada lagi cerita apotek rumah sakit kehabisan stok obat penting. Tidak ada lagi pasien harus membeli obat mahal di luar dengan biaya sendiri. Kesehatan rakyat adalah prioritas utama. Bayangkan seorang ibu yang hendak melahirkan di desa terpencil. Bidan desa datang dengan sigap, membawa peralatan lengkap, di dalam ambulans desa yang siaga 24 jam. Seorang kakek di kota terkena serangan jantung. Dalam hitungan menit, ambulans canggih tiba dan memberikan pertolongan pertama.
Semua layanan darurat ini gratis dan dapat diakses oleh siapa saja. Dana desa dan anggaran daerah yang tidak dikorupsi mampu membangun infrastruktur kesehatan hingga ke level terkecil. Angka kematian ibu menurun drastis. Angka kematian bayi menurun drastis. Usia harapan hidup bangsa meningkat pesat. Pada akhirnya, jaminan kesehatan menjadi sebuah kenyataan yang sesungguhnya. Rakyat tidak lagi takut jatuh sakit karena khawatir dengan biayanya yang selangit. Fokus mereka adalah pada pemulihan. Pemerintah melalui dana yang dikelola dengan jujur, memastikan setiap warganya mendapatkan hak untuk sehat. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang produktif. Mereka bisa bekerja dengan maksimal, berkarya tanpa batas, berkontribusi penuh pada pembangunan bangsa. Negara yang warganya sehat adalah negara yang kuat dan sejahtera. Lihatlah keluar jendela. Jalanan di depan kita mulus tanpa lubang, aspalnya tebal, kualitas tinggi, bukan campuran yang mudah rusak. Proyek pembangunan jalan raya tidak lagi dikerjakan asal-asalan demi mengejar keuntungan haram. Setiap sen anggaran infrastruktur digunakan untuk material terbaik dan pengerjaan yang sesuai standar. Perjalanan dari satu kota ke kota lain menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman. Arus distribusi barang dan jasa menjadi lancar, yang pada akhirnya membuat harga kebutuhan pokok lebih stabil dan terjangkau bagi semua. Perhatikan juga kota tempat kita tinggal. Trotoarnya lebar, ramah bagi pejalan kaki, ramah bagi penyandang disabilitas, ramah bagi para ibu yang mendorong kereta bayi. Taman-taman kota terawat indah, menjadi oas hijau tempat warga berinteraksi dan melepas penat. Sungai-sungai di tengah kota airnya jernih, bebas dari sampah dan limbah industri. Karena penegakan hukum berjalan tanpa kompromi, tidak ada lagi izin mendirikan bangunan yang bisa dibeli sehingga melanggar tata ruang kota. Pembangunan berjalan terencana, menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Transportasi publik menjadi pilihan utama. Bus, kereta komuter, MRT, datang tepat waktu, bersih, aman, terjangkau, jaringan rutenya menjangkau seluruh pelosok kota. Membuat warga tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi. Kemacetan parah yang biasa kita alami kini hanya tinggal kenangan. Udara kota menjadi lebih bersih, tingkat stres warga menurun, dan produktivitas meningkat. Semua ini bisa terwujud karena proyek-proyek transportasi publik dijalankan dengan transparan dan efisien. Tanpa ada markup anggaran atau penunjukan kontraktor karena kedekatan. Infrastruktur yang andal bukan hanya tentang beton dan aspal. Ia adalah urat nadi perekonomian dan peradaban. Jalan yang bagus, internet super cepat yang merata, pasokan listrik yang stabil di seluruh negeri. Potensi ekonomi setiap daerah akan terbuka. Anak muda di desa bisa menjadi pengusaha digital global. Petani bisa menjual hasil panennya langsung ke konsumen di kota dengan harga yang pantas. Infrastruktur yang dibangun dengan kejujuran adalah jembatan yang menghubungkan setiap mimpi anak bangsa dengan kesempatan untuk mewujudkannya. Setelah melihat semua gambaran indah itu, kita mungkin akan bertanya apakah ini semua hanya angan-angan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Indonesia tanpa korupsi bukanlah hadiah yang akan jatuh dari langit. Ia adalah mahakarya yang harus kita bangun bersama bata demi bata, keringat kejujuran, keberanian. Perubahan dimulai dari hal kecil, menolak memberi uang damai saat ditilang. Tidak menggunakan jalur belakang saat mencari sekolah atau kerja, mendidik anak tentang integritas sejak dini. Masyarakat anti korupsi adalah masyarakat yang berdaya, bukan penonton pasif, pengawas aktif. Berani melaporkan penyelewengan karena percaya laporan akan ditindaklanjuti adil. Aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, mereka dihormati karena integritas tak tergoyahkan. Hukum sebagai panglima tertinggi, tajam ke atas, tajam ke bawah. Warisan terbaik bagi generasi, negara yang bersih, makmur, adil. Anak-anak tumbuh menghargai prestasi, bukan koneksi. Kesempatan sama berdasarkan kerja keras dan kemampuan. Bangga menjadi warga Indonesia, dihormati dunia karena integritas. Jangan lelah berharap, jangan berhenti berjuang. Gambaran ini bukan fiksi, melainkan cetak biru. Pegang visi ini, sebarkan semangat ke seluruh negeri. Perjalanan panjang dan terjal, tapi langkah bersama akan sampai. Indonesia tanpa korupsi bukan sekadar mimpi, ini janji kita bersama, untuk hari ini, dan untuk selamanya.